Di konten gue yang lalu, bukan yang kemarin banget ya. Di beberapa konten gue yang lalu, ada yang menuliskan ya pertanyaan, dan gue ingin menjawab pertanyaan itu, sekaligus memberikan pandangan-pandangan tambahan ya lewat video ini. Jadi pertanyaannya dari @topisaya9750. Kak, bahas soal pekerjaan-pekerjaan kreatif, desainer grafis, copywriter, dan lain-lain, ataupun marketing. Di tengah perkembangan AI, apakah pekerjaan-pekerjaan ini akan hilang, atau adakah tips agar terus bisa bertahan? Ya, sepertinya sih akan hilang. Ya, dengan berat hati dan juga dengan apa adanya gue kan bilang, pekerjaan ini sepertinya akan hilang. Sebenarnya bukan pekerjaannya yang hilang ya, fungsinya tetap ada gitu. Jadi secara relasi ya esensinya tetap ada gitu. Tapi ya dia akan di take over sama AI. Tapi begini, ada beberapa nuances atau hal yang perlu kita urai secara lebih dalam ya. Mungkin kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknis gitu, yang sangat mudah untuk direplikasi ya, polanya itu akan ya most likely sebenarnya lu sekarang udah bisa ngerasain kan. Kayak bahkan sekarang orang bikin video pun ya, bahkan tidak perlu nge-shoot. Kayak gue nih masih termasuk yang melakukan cara-cara old school ya dalam membuat video ini gitu. Sekarang kan banyak ya akun yang orang aslinya nggak ada, tinggal Ya udah, yang penting pinter-pinter ngetik prompt aja gitu, dan dia bisa bikin si video itu sendiri gitu. Jadi ternak akun ya. Ternak akun itu bukan cuma akun yang diternak gitu, tapi even konten-kontennya pun diternak gitu. Nah itu juga sudah cukup banyak kan, dan itu salah satu pekerjaan kreatif atau fungsi kreatif juga gitu. Jadi kalau kehadiran lu sebagai seorang manusia, kalau tidak bisa memberikan suatu value yang agak lebih original ya, walaupun sebenarnya terminologi original pun juga bukan terminologi yang akurat gitu. Karena I don't really think there's sesuatu yang benar-benar original di dunia ini gitu. Tapi at least lu bisa membawa sesuatu yang baru, ya itu mungkin akan lebih sulit untuk digantikan oleh AI saat ini ya. Gue nggak tahu kalau AI nanti sudah semakin cerdas lagi, ya nggak heran kalau bahkan AI itu akan menggantikan fungsi manusia itu sendiri gitu kan. Jadi ya begitu ya, nuansesnya seperti itu. Kalau memang di level teknis ya gue yakin ya, dan sekarang pun sudah terasa kan, fungsinya akan digantikan lah ya oleh AI. Tapi kalau lu punya skill yang, makanya ini kan jadi penting gitu untuk upgrade skill lu secara lebih mendalam ya, lu jadi bisa mencoba untuk kembali melihat secara esensial gitu, ataupun juga sering-sering untuk mulai belajar ya, mencari pandangan-pandangan interdisipliner gitu. Nah itu yang menurut gue nantinya akan mungkin bisa membantu lu untuk lebih bertahan gitu, sehingga skill lu tuh nggak cuman ada di satu spesialisasi aja gitu, tapi lu cukup memiliki skill yang bisa menjembatani ya skill-skill lain gitu. Dan gue rasa itu yang saat ini sepertinya AI belum bisa lakukan gitu. Jadi masih singuler. Tapi ya mungkin kita lihat aja beberapa tahun lagi mungkin mereka akan jauh lebih canggih ya. Sudah bisa punya kapasitas untuk melihat relasi. Kalau sekarang tuh kan lebih ke kayak ya udah gue nunggu input aja gitu, tapi belum bisa beradaptasi. Nah nanti kalau misalnya AI udah bisa beradaptasi, udah kemungkinan besar itu akan menjadi peradaban yang sangat berbeda lagi ya. Tapi sebenarnya pernyataan gue ini pun juga baru banget ya, tadi tervalidasi dari gue baru nonton sih, sebenarnya bukan kontennya baru upload tadi, tapi gue baru nonton kontennya tadi, yaitu konten yang berisi wawancara ya antara seorang YouTuber namanya Clio siapa ya, gue lupa tadi gitu, belakangnya gue lupa. Pokoknya si Clio ini menginterview atau mewawancara Jensen Huang ya, dia adalah CEO dari Nvidia. Kalau teman-teman nggak tahu Nvidia itu apa ya, Nvidia itu company yang saat ini salah satu ya one of the most profitable company, yang katanya sih dia melampaui Apple ya dari sisi peringkatnya gitu. Dan memang si Nvidia ini adalah sebuah software company gitu. Dia memproduksi graphic cards, GPU itu kan. Ya kalau lo gamers pasti di sini familiar dengan hal itu ya. Pokoknya kalau lo butuh accelerated performing computers ya itu pakai Nvidia biasanya graphic cardnya. Terus juga dia punya beberapa API, dan sekarang dia ini lagi actively powering OpenAI kalau nggak salah ya. Jadi OpenAI itu ya ChatGPT ya, itu adalah salah satu aplikasi yang di develop ya oleh si OpenAI. Nah Nvidia ini adalah salah satu company yang nge-powering itu. Kalau Om Huang sendiri sih bilang ya di wawancara itu, how do you see people actually interacting with this technology in the near future? Cleo, everything that moves will be robotic someday, and it will be soon.
The idea that we'll be pushing around a lawnmower is already kind of silly. Berdasarkan keyakinan beliau, kedepannya memang segala hal yang bergerak ya itu akan digantikan oleh AI, karena memang AI itu akan menjadi sebuah kekuatan manusia. Wah, dia bilangnya AI itu adalah kekuatan ya. Jadi karena AI, manusia itu menjadi superhuman. You just have some psychic creepy superpower. Jadi memang AI ini sepertinya ya sudah dipersiapkan atau diagendakan untuk masuk ke seluruh sektor kehidupan manusia ya. Memang Om Huang ini mempersepsikan atau ya berusaha untuk membangun narasi kalau AI ini itu adalah quote-unquote assistant ya dari manusia gitu. Ya jadi kehadiran dia itu sangat mampu menghadirkan efisiensi dalam kehidupan manusia gitu kan. Efisiensi itu kan adalah satu kalimat yang kayaknya saat ini tuh disenangi oleh setiap orang, karena memang ya kita kan hidup dalam sistem kapitalisme yang dimana efisiensi itu kayaknya suatu hal yang sangat menarik sekali gitu ya. Efektivitas, efisiensi begitu. Yay, capitalism! Ya, jadi masih potensi ekonomi aja nih yang di-highlight oleh Om Huang gitu. Dan ketika ditanya soal bagaimana nih ya pertanggungjawabannya para company-company yang mendevelop AI, menurut gue sih jawaban juga masih diplomatis gitu. Pokoknya iya, tentu ada challenges, tentu ada ketakutan ya. Tapi justru itu kan yang nantinya harus jadi prioritas kita bersama ya untuk memikirkan ini semua gitu. Jadi di situ gue Eits, jangan sedih dulu guys. Masih ada kabar duka lainnya yang perlu kita dengarkan. Kata Fox di tahun 2024, OpenAI, perusahaan yang didukung oleh Nvidia tadi, itu kehilangan dua orang yang sangat penting dari perusahaannya, yaitu Ilya Sutskever dan juga Jan LeCun. Siapa itu Ilya dan juga Jan? Mereka berdua adalah ketua dari tim keamanan pembangunan AI di OpenAI, atau yang disebut sebagai Super Alignment Team. Jadi kehadiran mereka itu untuk memastikan agar AI tidak membahayakan manusia. Tapi ternyata sekarang mereka tak lagi berkarya di OpenAI. Dan dikabarkan kalau ada setidaknya 5 karyawan lainnya yang juga dipecat dari OpenAI ini. Padahal mereka adalah karyawan-karyawan yang berkesadaran dan juga peduli untuk mewujudkan penggunaan AI yang lebih aman dan juga bertanggung jawab. Ya, intinya OpenAI menyingkirkan orang-orang yang beretika itu. Nah, ini kan jadi pertanyaan ya. Apakah emang tanggung jawab itu juga bagian dari apa yang perlu diefisiensikan dalam suatu perusahaan? Oke, kita lanjutin lagi ya videonya. gue masih ngerasa ya udahlah, mungkin beliau adalah CEO dari Nvidia kan. Jadi kan segala macam opini yang beliau sampaikan tentunya nanti akan mempengaruhi ya persepsi publik terhadap company-nya dia gitu. Jadi memang pembahasan yang ada di konten itu masih seputar dari sudut pandang ekonomi aja gitu. Sudut pandang yang menurut gue tuh sudut pandang yang terlalu overrated aja gitu. Atau sudut pandang yang suka membuat manusia tuh terjebak dalam ilusi-ilusi yang sebenarnya tidak bisa mampu grounded gitu ya. Melihat realita sesungguhnya tuh sebenarnya seperti apa sih? Kayak kemajuan tuh sebenarnya definisinya apa sih? Kita kan kalau bicara AI itu selalu melihat bahwa dengan adanya AI manusia itu quote unquote ya secara peradaban lebih maju. Padahal sebenarnya mungkin aja kita ini sedang masuk ke dalam suatu jurang peradaban ya yang semakin dalam, tapi karena kita seringkali distraksi dengan ilusi-ilusi kemajuan gitu, atau definisi-definisi yang tidak lengkap terkait inovasi gitu kan. Seolah-olah kalau inovasi itu pasti maju gitu. Seolah-olah kalau efisiensi berarti maju, padahal belum tentu gitu. We're talking about universal Armageddon. Tapi ya gue gak tahu juga, sebenarnya gue open to discuss sih dengan jujur gue tuh sangat-sangat butuh ya bantuan juga pandangan dari teman-teman, especially kalau lu adalah orang-orang yang memang ahli di bidangnya gitu. Karena gue pengen melihat narasi itu interdisipliner gitu. Jadi kita benar-benar bisa tahu soalnya definisi maju sebagai suatu spesies tuh apa sih gitu, human species tuh bagaimana sih. Ada satu pandangan yang gue lumayan agree, dan justru makanya karena gue udah mengkonsumsi pandangan itu, waktu gue nonton wawancara tadi ya, wawancara Om Huang tadi itu, gue jadi banyak sekali mempertanyakan ya tentang seberapa besar sih sebenarnya tanggung jawab ya dalam membangun suatu AI. Oke, sampai di sini dulu ya video part 1-nya.
Di part 2 nanti, gue akan menguraikan salah satu masalah mendasar dari penciptaan AI yang membuat gue justru semakin mempertanyakan lebih dalam lagi tentang tanggung jawab dari para pencipta AI ini. Sampai jumpa di part 2. Iya guys ya.